Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar berdoa ya kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ya terima kasih ya sudah hadir di kelas virtual hari ini. Ini ada 41 ya, 41 40-an orang. Cukup bagus juga ya. Ya mudah-mudahan ini tetap semangat ya belajarnya. Walaupun kita via Zoom seperti ini, tapi kalau semuanya serius ya, siswanya betul serius untuk mengikuti, saya yakin ada manfaatnya untuk mendapatkan ilmunya. Oke, saya akan share screen dulu ya. Di sini untuk materinya. Nah, sebelumnya kita udah bahas tentang momen gaya, kemudian juga sudah tentang momen inersia. Nah, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkannya. Nah, indikator yang harusnya nanti kalian bisa dapatkan setelah belajar ini, yang pertama bisa merumuskan dan menerapkan konsep momen inersia, ya, inersia dalam diskusi dan memecahkan masalah. Jadi bisa mengerjakan soal nanti ya. Jadi dinamika rotasi. Kemudian nanti diharapkan nanti bisa kalian itu dapat menghitung percepatan rotasi benda tegar. Ya. Jadi percepatan sudut ya atau percepatan rotasinya. Lalu dapat menganalisis hubungan momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut. Nah, materi kita sebelumnya kan sudah membahas tentang momen gaya, kemudian momen inersia. Nah, hari ini kita lihat hubungannya ya dengan percepatan sudutnya tadi. Nah, coba diperhatikan gambar berikut yang seperti ini. Nampak di gambar sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Nah, di situ kita lihat bahwa ada perbedaan tentunya ya. Coba kita lihat di gambar sebelah kiri. Sini ada sebenarnya gerak translasi ya. Coba dilihat dulu ya. Lihat sebelum saya jelaskan. Nah, apa sih perbedaan antara kedua gerak ini? Kira-kira ada yang bisa kasih tanggapannya? Di sebelah kiri, gambar kiri dan gambar yang kanan. Ada yang bisa? Saya, Sir. Ya, silakan. Gerak translasi adalah gerak yang disebabkan oleh gaya atau hukum Newton. Sedangkan gerak rotasi adalah gerak yang disebabkan momen gaya atau torsi dan menimbulkan percepatan sudut. Oke, ya bagus. Ya, terima kasih. Ya, tadi udah dijelaskan ya. Sebenarnya dari gambar udah kelihatan jelas ya. Sini ada gerak translasi, gerak lurus ya. Translasi itu sama juga dengan lurus. Kemudian gerak rotasi ini yang berputarnya seperti ini, ada porosnya ya. Ciri-cirinya atau rotasi ada porosnya. Nah, kita lihat di sini di gambar yang sebelah kiri, ini ada titik A, kita perhatikan. Nampaknya ini ada di titik A. Oh, sorry. Sebentar ya, ini saya bisa kita tulis dulu. Nah, ini ada di titik A yang ini ya. Kemudian berpindah ke posisi akhir ya, ini kita kasih nama misalnya A aksen. Ya. Nah, jadi si titik A berpindah ini secara lurus kan, kita perhatikan. Nah, simbolnya kita buat S ya biasanya itu di pelajaran kalian di kelas 10 kan udah ya, jarak ya. Kalau di sini perpindahan lah, di sini kita lihat S-nya itu dari A ke A aksen. Nah, begitu juga dengan titik B. Misalnya ada titik B berpindah ke B aksennya gitu. Dan ini titik C berpindah ke C aksen. Nah, kalau di sebelah kanan yang gerak rotasi yang ini, yang gerak rotasinya. Nah, misalnya di sini ada titik A. Ya, posisi titik A. Dia berpindah ke titik B. Ya. Memang di sini ada perpindahannya. Nah, kalau dia di sini di sebelah kanan tadi kan, di sebelah kiri tadi kita bilangnya jarak ya, S. Nah, di sini kalau jarak itu yang ini, lengkung ini. Berarti A ke B, panjang busur ya. Di situ kalau dia pelajaran kalian waktu SMP atau SD, pernah belajar lingkaran ya.
Ada namanya panjang busur ya. Nah, panjang busur inilah yang S tadi nih, dari A ke B yang lengkungnya. Nah, di sini ada perubahan sudut. Nah, disebut dengan theta. Nah, perubahan sudutnya di sini. Jadi udah bisa bedakan antara gerak lurus sama gerak rotasi. Ini sebenarnya pelajaran di kelas 10. Ya. Tapi di kelas 10 kan kita nggak ada belajar tentang penyebabnya. Nah, tadi seperti temannya udah katakan, penyebabnya apa tadi? Ada momen gaya, ya momen gaya atau torsi ya. Kalau di sini tadi kemungkinan dia bisa ditarik atau didorong ya, tapi gayanya seperti ini, ya ditarik. Nah, kalau ini dia ada momen gayanya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Oke, beda dengan tadi di sini ada lurus ya gerak translasi, kemudian ada gerak rotasi. Nah, kalau di gambar yang ini, nah ini terjadi gerak menggelinding. Nah, di sini dia menggelinding. Ini adalah gabungan dari translasi, ya translasi dan juga sambilan apa rotasi. Jadi dia digabung jadi satu gerak. Kalau untuk menggelinding ya. Jadi seperti bola-bola ini dia menggelinding, dia kan geraknya rotasi, juga dia gerak lurus. Sama seperti roda mobil misalkan. Roda mobil juga begitu, dia geraknya putar, gerak rotasinya, dan juga bergerak secara lurusnya. Si pusat massa ini bergerak lurus. Bisa dipahami ya. Jadi ada dua dia kalau untuk menggelinding, translasi dan rotasi. Tapi ingat ini menggelindingnya tanpa slip ya. Jadi yang menggelinding tanpa slip. Nah ini kita lihat di gambar ini ada seorang anak yang bermain. Ini ada mungkin kalau roda sepeda itu ada peleknya. Jadi pelek yang nggak dipakai itu bisa dibuat permainan seperti ini. Nah, di sini dia menggelinding ya, macam cincin gini dia akan menggelinding. Ya, dia bergerak lurus dan juga bergerak rotasi. Ya. Jadi pusat massanya ini bergerak secara lurus. Sedangkan ini dia mungkin dia ada ini, aduh gambar agak kurang jelas ya. Sini ada omeganya. Lebih jelas di gambar yang sebelah kanannya ya. Ini kalau kita lihat di sini. Nah, inilah dikatakan gerak menggelinding tadi ya. Dia ada rotasinya. Ini ada gerak rotasi, putar, sembari dia ada perpindahannya, S-nya. Ya. Jadi si pusat massa ini akan mengandung gerak V, sedangkan di sini ada omega. Nah, di sini ada hubungannya ya, misalnya antara S, ya jaraknya itu dengan sudutnya. S sama dengan R, ini R-nya itu jari-jari ya. Jari dikali dengan sudutnya, putar. Oke, nah nanti energi kita belakangan aja kita bahas. Oke, di sini kelihatan ya, di sini Bapak ada sertakan beberapa gerakan ya. Pertama, benda tegar berotasi. Nah, kalau berotasi contohnya misalnya katrol. Kalau kita, mungkin saya dulu waktu di rumah yang dulu sebelum pakai pompa ya, di sini ada katrol ini digunakan untuk ambil air ya. Kalau bahasa kita menimba ya, menimba air. Ada bahasa sekarang menimba ilmu ya, tapi kalau dulu di kampung ini menimba air menggunakan katrol atau kerekan ya, bahasa kerekan, katrol. Nah, itu ilustrasinya saya buat gambar ini, dibuat ada penumpunya ya, di sini. Ini ada poros. Nah, katrolnya bentuknya begini. Ya kan? Nah, di sini ada timbanya. Di sini ada gayanya ya. Oke. Nah, kemudian misalnya gear pada rantai, ini juga. Kemudian CDRW pada komputer, gasing, ya itu pada porosnya aja dia. Nah, tapi kalau yang menggelinding misalnya apa? Roda mobil, bola bowling, bola biliar, yang dia bisa menggelinding seperti itu prosesnya. Oke, untuk gerak translasi di sini ada seperti ini ya. Di sini ada posisi, ada perpindahannya atau delta R. Kemudian ada kecepatan linear. Lalu di sini kecepatan linear ini kan di kelas 10 udah belajar juga ya, delta R per delta T, perubahan ya. Jadi ini bisa R2 kurang R1 per T2 kurang T1. Nah, kemudian ada percepatan linear. Nah, kalau di rotasi, di gerak rotasi, sini ada posisi sudut ya. Ada perubahan posisi sudut itu delta theta. Nah, di sini, oh di sini ada kesalahan ini, bukan R, tapi ini harusnya
theta ya, sudut ya. Di sini harusnya delta theta per delta T ya, kecepatan sudut. Nah, kalau percepatan sudut delta omega. Nah, coba diperhatikan di layar ini, kita bisa lihat ya bahwa ada gerak translasi dan juga ada gerak rotasi. Nah, kita lihat di sini untuk di gerak translasi ada jarak linear itu simbolnya S ya. Kemudian kalau di sini posisi sudut ya, namanya. Di sini ada kecepatan linear, itu simbolnya V. Kalau di kecepatan sudut simbolnya omega. Kemudian ada tangensial juga ada juga. Oke. Nah, tapi lihat hubungannya nih, hubungannya. Misalnya antara S sama sudut, berarti tinggal dikali sama R-nya. Tapi ingat ya, sudut di sini harus dalam radian, bukan derajat ya. Harus bisa konversi ini di kelas 10 saya rasa di matematika sudah belajar ya tentang sudut ya. Ya, udah belajar trigonometri semua ini kan. Saya yakin sudah. Jadi kita harus pakai radian supaya bisa dapat gunakan rumus yang ini. Jadi kalau derajat harus dikonversi, dirubah dulu. Jadi harus sudah tahu ya, 360 derajat itu sama dengan 2pi radian. Oke. Jadi konversinya sudah paham. Kemudian di sini hubungan antara V, ini untuk yang menggelinding ini ceritanya ya. V dengan omega itu tinggal dikali R juga. Oke, paham ini semua ya? Nah, di sini ada percepatan ya, percepatan sudut ini omega alfa ya, ini alfa. Nah, di sini untuk linearnya A ya, ini tinggal dikali sama R saja. Nah, kemudian kalau momen gaya di sini ada ada massa. Nah, di sini ada kemarin tuh kita momen inersia ya. Ya, inersia. Jadi momen inersia itu I. Nah, kita udah bahas ini pertemuan yang sebelumnya. Ya, pertemuan sebelumnya kita udah bahas. Kemudian gaya F di sini ada momen gaya, torsi ya, ini tau. Nah, kita lihat sini M-nya kan ini kelihatan ya, kita ganti sama inersia ya, momen inersia. Kemudian A-nya diganti dengan alfa. Kita paham ya? Ini hubungannya antara tau sama F-nya. Oke, ini nanti harus betul dipahami ya. Kita coba lihat contoh soal ini karena waktunya nggak banyak ya. Fisika itu kalau belajar 30 menit ya agak ekspres dia agak cepat ya seperti ini. Mudah-mudahan bisa diikuti. Oke, coba kita lihat soal ini. Kita kasih nomor 1 ya. Piringan logam berbentuk silinder pejal. Ini bermasa 5 kg, berjari-jari 20 cm. Diberi torsi atau momen gaya ya, ini taunya. Maka besar percepatan sudut. Berarti yang ditanya adalah kecepatan sudutnya. Nah, kita saya udah jelaskan sebelumnya untuk momen gaya. Ini adalah I inersianya dikali dengan alfa. Nah, taunya di sini diberikan 40 ya. Ini kita kasih 40 Newton. Nah, inersia di sini kan katanya silinder pejal. Kalau silinder pejal, inersianya itu kemarin udah saya kasih juga formulanya ya. Ini setengah mr kuadrat ya. Ini setengah mr kuadrat kali alfa. Tinggal kita masukkan aja nih angka-angkanya. Ya, ini jadi 40 sama dengan setengah, masanya itu 5 ya. 5 kali jari-jari. Hati-hati ya, itu 20 cm. Kita rubah ke meter ya. Jadi 0,2 ya. Kuadratkan kali alfa. Ya, tinggal dihitung aja. Jadi berapa ini hitungannya? Ini kan bisa, kita buat sebasin lah ya. Saya buat ini bisa 80 ya. Sama dengan 5 dikali, ini 4 kali 10 pangkat minus 2 dikali alfa. Nah, ini si 4 sama si 8 ini bisa kita sama-sama bagi 4, jadi 20. 20 bagi 5, berapa sih ini? Berarti 4 ya. Jadi 4 per 10 pangkat min 2. Diperoleh alfanya adalah 400 radian per sekon kuadrat. Jadi ini cukup simpel aja.
Nah, coba kita lihat yang nomor 2. Sebuah katrol bermasa 4 kg, ini masanya, jari-jarinya 10 cm, ditarik oleh gaya. Nah, ini F-nya konstan ini ya, 20 Newton, seperti pada gambar, ini F-nya 20 Newton. Itu kan besar percepatan sudut, berarti alfa-nya juga diminta. Oke, di sini kan geraknya jelas rotasi ya. Nah, ini lengan gayanya berarti ini kan siku-siku ya. Inilah L-nya gitu. Ya, itu untuk mencari taunya nanti. Nah, ini katrol kita anggap sebagai silinder pejal gitu. Ya, jadi kita gunakan rumus yang ini, sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, inilah hubungannya. Jadi, hubungan antara, tadi kan di awal saya udah kasih indikatornya, yang harus kalian pahami, ini torsi ya, atau momen gaya, dengan inersia. Nah, jadi semakin besar, dan juga percepatan sudut ya, semakin besar si resultan momen gayanya, maka percepatan sudutnya akan juga semakin besar. Ya, itu hubungannya. Oke. Nah, coba kita buat di sini. Ini kan sebenarnya L kali F ya. Sama dengan I-nya setengah MR kuadrat kali dengan alfa. Alfa yang kita mau cari. Nah, di sini L-nya itu sama dengan R kita gantinya ya. Karena ini kan sama ya. Kan jadi R dari poros ke gayanya. Jadi kita ganti dengan 10 cm atau 0,1 ya. 10 pangkat min 1. Oke. Sebenarnya sini kalau kita ganti dengan R, ini bisa kita coret sebenarnya, nggak usah kita hitung. Ini kan R-nya bisa coret 1 yang sebelah kiri dengan yang, ini kan pangkat 2 ya. Coret 1 gini boleh sih sebenarnya. Jadi langsung F aja sendiri itu 20 sama dengan setengah. Masanya berapa itu? 4 ya? 4, R-nya berapa? Tadi 0,1 ya, kali dengan alfa. Oke. Nah, ini kan ini bisa 2 ya. Kemudian ini juga bisa coba jadi 1. Nah, jadi 10 per 0,1 sama dengan alfa. Dapat alfanya adalah 100 ya. Radian per sekon kuadrat. Seperti ini. Oke, saya harap ini udah bisa paham. Ini soal ujian nasional nih saya ambil. Soal UN, sekarang nggak ada lagi UN. Dulu ada soal ujian nasional. Oke, yang selanjutnya kita lihat yang nomor 3 ini. Perhatikan gambar sistem katrol berikut. Masa A. Nah, di sini sebenarnya ada cara-cara cepat ya, di buku-buku itu banyak cara cepat. Tapi apakah sudah paham dengan caranya itu? Yang penting itu paham dulu ya. Oke, ini ada masa A 4 kg, ya, masa B-nya 3 kg, masa katrol 2 kg. Katrol terbuat dari silinder pejal, berputar tanpa slip. Tentukanlah besar percepatan balok. Ini lagi-lagi tanya percepatan. Karena tadi kan ada indikator tadi ada dapat menentukan percepatan ya. Percepatan sudut ya, tadi percepatan sudut sudah. Ini percepatan balok, ini A-nya diminta ya. Oke, sebelumnya saya gambarkan dulu. Ini ada gaya-gaya yang bekerja ya. Di sini ada balok A. Oke, sebentar. Ini berarti ada berat A ya. Kita buat simbol W lah ya, WA. Kemudian di sini ada berat B juga. Ini WB. Nah, lalu di sini ada tegangan tali ya. Ini saya buat ini TA, tegangan tali yang dekat sama A. Kemudian yang mengikat si B, talinya ini saya buat tegangan tali B. Nah, kita lihat di sini masa A kan 4 kilo, masa B-nya 3 kilo. Berarti lebih besar si A ya. Jadi si A-nya ini yang besar itu akan lebih power, dia lebih besar beratnya sehingga dia geraknya ke bawah untuk si A, sedangkan si B dia akan tertarik ke atas gitu. Oke, ini untuk percepatannya ya. Nah, di sini bisa kita gunakan sini ada katrol ya, sini ada lengan gaya tentunya. Ini ada jari-jarinya kan. Oke. Tidak ada torsi di sini. Nah, kalau sini masih gaya. Oke, kita tinjau dulu balok A. Yang benda A kan hanya translasi ya, kita gunakan sigma F sama dengan massa A kali percepatan. Nah, percepatan A sama B sama karena dia terhubung sama tali yang sama. Oke, di sini kan geraknya ke bawah. Nah, jadi yang searah gerak kita buat positif, melawan gerak kita buat negatif ya. Ini kan geraknya ke bawah, WA-nya positif. Jadi berat A dikurang sama tegangan tali A.
Nah, ini tegangan talinya yang kita ambil yang dekat dengan si A-nya. Ini kan ke arah atas dia. Ya, TA sama dengan massa A-nya 4 ya, kali A. Ini kita gunakan G-nya 10. Berarti ini kan M kali G ya. Ini MA kali G dikurang TA sama dengan 4A. Ini berapa tadi? 4 ya. 4 kali 10 dikurang TA sama dengan 4A. Sehingga ini bisa kita buat 40 dikurang 4A ya. Ini sama dengan TA kan. Yang TA-nya ini tegangan tali A saya pindahkan ke kanan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu kita tinjau yang bagian B-nya juga. Balok B. Jadi sigma F sama dengan massa B dikali dengan A. Nah, kita perhatikan sini kan geraknya ke atas, maka yang searah gerak positif ya. Jadi si TB-nya yang positif ini, ya. Jadi narik ke atas, TB-nya positif. Jadi TB dikurang, ini kan melawan gerak si WB. Kurang WB sama dengan MB kali A. Kita masukkan angkanya di TB kurang massa B berapa tadi? 3 ya. 3 kali 10 berarti 30 ya. Ini berarti 3A sehingga diperolehlah tegangan tali B-nya itu adalah 3A plus 30 ya. Lalu kita harus cari juga untuk katrol. Ya, karena katrolnya itu di sini kan ini, kita coba kita katrolnya. Nah, mana lebih kuat? Untuk si A atau si B? Si A kan lebih kuat ya. Jadi mutarnya dia akan melawan arah jarum jam seperti ini ya. Karena si TA-nya lebih besar gitu seharusnya. Karena WA-nya besar. Oke. Nah, jadi yang searah gerak tadi positif ya. Jadi si tau A yang positif. Jadi kita buat untuk katrol. Ini sigma tau sama dengan, ini saya kasih batasnya ya. Sigma tau sama dengan I dikali alfa. Nah, sigma taunya di sini tentu tau A dikurang tau B sama dengan, nah silinder tadi kan setengah massa katrol ya, kali R kuadrat. Alfa itu sama dengan upper R ya. Tadi kan materi sebelumnya sudah tahu ya kalau A itu kan R kali alfa kan. Di rumus-rumus tadi ya. Nah, ini bisa kita buat R kali TA dikurang R kali TB sama dengan setengah massa katrol tadi 2 ya. Ini R kuadrat kali A per R. Nah, perhatikan di sini ada R kuadrat per R-nya bisa kita bagi sama-sama jadi R. Kemudian di sini ada setiap sukunya ada R-nya. Kita bagi R semua ya. Ini bagi R habis, ini bagi R habis, juga tinggal habis. Oke. Nah, 2 sama 2 juga ini bisa habis. Nah, TA kurang TB, saya buat di sini ya. TA-nya tadi di sini gantikan dengan 40 dikurang 4A. Ya. Kurang TB-nya ganti dengan yang ini. Nah, TB-nya 3A ditambah 30 ya. Nah, sama dengan apa di sini tadi? Ini kan tinggal A aja sendiri kan habis ini semuanya, tinggal sama dengan A. Oke, dibuka kurungnya. Ini kurang 3A kurang 30 ya, sama dengan A. Min 3, ini min 4A dengan min 3A, min 7A ya. Tapi yang 10 dengan min 30, itu jadi berapa? Oh, sorry, 40 dikurang 30, itu 10 ya. 10 sama dengan, ini kan 7 ditambah 1 di sini. Berarti jadilah 8A, sehingga dapat A-nya adalah 10/8 ya, atau 1,25 ya, meter per sekon kuadrat. Nah, ini cukup panjang juga sih jalannya, tapi ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti ada juga soal yang buatnya gini, tentukan besar tegangan tali di A. Nah, besar tegangan tali A berapa? Masukkan A-nya ke persamaan ini ya. Persamaan yang ini. Oke. Jadi bisa ketemu dia besaran talinya berapa ini. Kita ganti dengan ini. Kemudian kalau besar tegangan tali di B mana? Kita gunakan persamaan ini. Kan tadi A-nya udah dapat kan ini, yang 1,2. Oke, cukup jelas ya? Halo? Masih di sana semuanya? Jelas ya? Oke, ini supaya lebih jelas lagi, nanti coba di
perhatikan ini akan saya share juga di psikologi ya. Jadi nanti bisa lihat juga slide-nya ini. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di situ. Di psikologi ada dibuat semacam ruang diskusi, nanti bisa tanya yang mana yang kurang paham. Ini sengaja saya buat satu halaman lagi tambahan untuk tadi rupanya karena cukup panjang ya. Oke, udah berapa menit nih? Masih ada ya. Satu lagi lah ya, ini harusnya udah 30 menit cukup tadi. Nah, coba kita lihat yang ini. Nomor berapa ya? Saya lupa. Udahlah, nggak usah isi nomor lagi. Nah, ini yang menggelinding. Tadi kan masih rotasi ya. Sekarang yang menggelinding ini gimana? Kita lihat contohnya yang gini. Silinder pejal bermasa 20 kg. Ya. Kemudian diam. Pertama diam ya. Diam di atas lantai dasar. Datar maksudnya ini ya. Datar ya. Datar kasar. Kemudian diberi gaya konstan sebesar 100 Newton. Tentukanlah besar percepatan translasi. Berarti tanya yang translasi, berarti yang A ya. Oke, kita lihat di sini ini ada F ya. Kemudian ada F besar, ada F kecil. F kecil ini untuk gaya geseknya ya. Karena dia menggelinding, berarti ada dua ya. Pertama translasi, kita gunakan sigma F sama dengan M kali A. Nah ini kan dia geraknya, katakanlah ini ke arah kanan. Jadi karena berarti F besar dikurang dengan F kecil sama dengan masanya tadi 20 kali A. Nah, F besarnya tadi 100 ya. Jadi 100 kurang F sama dengan 20A. Sehingga 100 dikurang 20A sama dengan gaya geseknya. Oke. Nah, itu dari translasinya. Lalu dari rotasi kita gunakan mana? Sigma tau sama dengan I dikali alfa. Nah, taunya yang bekerja kan hanya untuk F kecil saja. Kalau F besar kan di poros, jadi nggak ada menghasilkan torsi. Yang menghasilkan torsi ya F kecil, gaya gesek ini. Oke, nah jadi kita gunakan R dikali sama gaya geseknya, sama dengan inersia, ini katanya apa? Silinder ya, silinder pejal lagi berarti setengah MR kuadrat. Nah, alfa itu tadi A per R. Ini kita bisa cari R-nya. Yang kirim makanan juga, F kecilnya kita ganti dengan 100 dikurang 20A sama dengan setengah, masanya tadi berapa? 20 ya? 20 dikali dengan A. Ini bisa habis ya, ini jadi 10. Jadi 100 sama dengan 10A, 20A ditambahkan jadi 30A. Maka kita dapat hasilnya adalah 100 per 30 ya, atau 10 per 3. Atau 3,33 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, inilah percepatannya gitu. Ada pertanyaan dari soal ini? Nggak ada. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Oke, saya rasa ini sebenarnya masih ada lagi soal-soal, tapi waktunya nggak cukup ya. Jadi nanti Bapak akan buat video-video pembahasan soal untuk latih contoh-contoh soal. Nanti di YouTube nanti bisa kalian lihat linknya di psikologi ya. Oke, baiklah, saya rasa sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Ya, untuk pertemuan berikutnya, coba dipersiapkan ya tentang kita bahas tentang momentum sudut dan juga energi ya. Di energi rotasi. Oke, baiklah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.